Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di channelnya Monalisa Kania. Nah, di video kali ini berbeda dari video-video Mama Kania sebelumnya, yaitu tentang daily activity, kemudian keseharian Mama Kania ya, aktivitas di dapur. Nah, di video kali ini Mama Kania pengen berbagi tips ya, tentang apa saja yang perlu dipersiapkan saat nanti kita mau lahiran di klinik. Nah teman-teman semua, tentunya sebelum kita pelaksanaan lahiran jauh-jauh hari kan kita sudah menentukan pengen lahirannya itu di mana. Apakah di klinik bersalin atau di rumah sakit? Karena ada sedikit perbedaan ya antara lahiran di klinik bersalin dan di rumah sakit ya. Itu berdasarkan pengalaman Mama Kania. Kalaunya di rumah sakit itu cenderung lebih lama kita menginapnya gitu. Tapi kalaunya di klinik bersalin itu insya Allah maksimalnya itu sekitar 24 jam saja. Nah, semakin banyak benda yang kita bawa gitu, itu akan semakin merepotkan kita. Jadi di sini Mama Kania pengen berbagi tips supaya kita tidak kerepotan atau membawa barang-barang yang berlebihan gitu saat kita nanti bersalin. Tentunya ada 3 kelompok ya yang harus kita bawa saat nanti kita bersalin ya, dan ini perlu atau wajib kita persiapkan di jauh-jauh hari. Itu minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan lahiran ya, atau 1 bulan sebelumnya itu malah lebih bagus, karena kan taksiran itu kadang berbeda atau kadang maju lebih awal gitu. Jadi supaya tidak kerepotan dan tidak tergesa-gesa mempersiapkannya, lebih baik sedini mungkin ya kita mempersiapkan barang-barang yang pengen kita bawa. Nah, barang apa aja? Itu yang pertama tentunya buat kelahiran, yaitu adalah barang-barang atau perlengkapan bayi, kemudian perlengkapan si ibu, dan yang terakhir kelompok ketiga itu adalah administrasi atau uang tunai. Oke, untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman mengikuti video ini. Nah teman-teman semua, ini adalah perlengkapan yang akan Mama Kania bawa ke klinik bersalin nanti saat Mama Kania melahirkan. Kebetulan Mama Kania sudah merencanakan ya, dan berkonsultasi juga untuk melahirkan di klinik bersalin. Dan karena melahirkannya di klinik bersalin, jadi waktu menginapnya itu lebih singkat teman-teman. Tidak seperti di rumah sakit, hanya beberapa jam setelah melahirkan. Di dalam tas ini terdapat perlengkapan bayi, perlengkapan ibu, dan ada dokumen-dokumen penting. Bagi teman-teman atau bunda-bunda yang sedang menunggu proses kelahirannya, bisa menambahkan item-item apa saja yang dirasa atau dianggap perlu. Karena proses melahirkan itu perlu ketenangan, kenyamanan ya, supaya apa yang kita rencanakan atau prosesnya itu berjalan lancar. Dan teman-teman atau bunda-bunda semua harus menyesuaikan klinik bersalin atau rumah sakit mana yang dipilih. Nanti akan berpengaruh tentang benda apa aja yang akan kita bawa. Atau mungkin ada fasilitas yang sudah tersedia di rumah sakit atau klinik bersalin tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membawanya. Seperti perlengkapan mandi, kalau teman-teman pengen membawanya silahkan dibawa. Kalau Mama Kania tidak membawanya karena tersedia fasilitas di klinik bersalin yang akan Mama Kania tempati untuk melahirkan. Nah, ini adalah perlengkapan bayi ya, teman-teman. Yang pertama di sini Mama Kania bawa perlak. Dan di sini juga sudah Mama Kania kantongin ya, atau dibuat ke dalam plastik seperti ini, 1 setel. Nah, di sini ada gurita, kemudian ada celananya, kaosnya, bajunya, dan kainnya. Jadi supaya 1 kantong plastik itu sudah lengkap semuanya. Tinggal memakaikannya aja kepada bayi yang akan lahir. Oh ya, Mama Kania menggunakan kain bedongnya itu masih yang belum instan ya teman-teman. Punya yang instan tapi itu untuk di rumah saja. Sedangkan untuk di klinik bersalin Mama Kania masih menggunakan kain bedong yang biasa aja gitu. Tapi di sini Mama Kania menggunakan ukuran yang besar ya teman-teman, yaitu 100 x 100.
Nah, Mama Kania juga menambahkan satu setel lagi ya, yaitu benda-benda yang sama atau perlengkapan yang sama di dalam kantong plastik yang lain. Dan untuk bedongnya, di sini Mama Kania juga menambahkan ekstra bedong ya teman-teman. Jadi ini ada 2 lagi kain bedong yang sudah Mama Kania masukkan ke dalam plastik seperti ini. Mama Kania juga membawa diapers untuk bayi yang baru lahir ya teman-teman. Tapi itu digunakan kalau kain bedongnya ini dirasa tidak cukup gitu selama beberapa jam menunggu waktu pulang. Tapi kalau nya cukup saja, maka diapers ini tidak Mama Kania gunakan. Nah, selanjutnya ini adalah perlengkapan bayi yang baru lahir setelah dimandikan ya teman-teman. Tapi ini adalah perlengkapan yang perlu tidak perlu. Jadi boleh dibawa boleh tidak. Karena berdasarkan pengalaman Mama Kania, bayi itu tidak langsung dimandikan. Jadi seandainya bayi itu dilahirkan hari ini, besoknya baru dimandikan oleh ibu bidan. Mama Kania membawa perlengkapan ini cuma untuk jaga-jaga aja, takutnya nanti diperlukan. Kalau teman-teman semua terserah ya teman-teman mau dibawa atau tidak. Nah, selanjutnya untuk perlengkapan ibu, di sini Mama Kania membawa 3 sarung ya teman-teman. 2 sarung yang sudah berjahit dan 1 sarung yang tidak berjahit. Tentunya sarung ini sangat berguna sekali saat kita melahirkan. Nah, karena klinik bersalin tempat Mama Kania melahirkan itu cuma menyediakan 1 diapers setelah melahirkan, jadi Mama Kania memutuskan untuk membawa diapers lagi sebagai tambahan. Di sini juga Mama Kania membawa baju ganti gitu ya teman-teman, dan di dalamnya itu sudah lengkap bersama pakaian dalamnya. Tidak lupa Mama Kania juga membawa HP lengkap bersama chargernya untuk memudahkan kita supaya bisa berbagi foto, berbagi video, atau berbagi kabar kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Karena seperti yang kita tahu, cuma beberapa orang ya yang bisa untuk menunggu kita selama proses bersalin. Kemudian Mama Kania juga membawa dompet kecil, dompet kartu yang berisikan dokumen-dokumen penting dan uang tunai tentunya. Nah, ini adalah bagian yang bisa teman-teman bawa atau tidak ya teman-teman, yaitu kain panas bayi dan gendongan bayi. Nah, teman-teman dan bunda-bunda semua yang sedang semangat sekali menunggu waktu atau proses kelahiran bayinya, setelah semua perlengkapan tersebut kita persiapkan, jangan lupa masukkanlah ke dalam kantong-kantong plastik ya, supaya lebih steril seperti itu. Dan tentunya semua perlengkapan bayi itu harus sudah dicuci. Meskipun baru, itu wajib dicuci ya teman-teman, biar lebih steril. Oh ya, semua perlengkapan ini Mama Kania masukkan ke dalam 1 tas ya teman-teman. Jadi untuk lebih memudahkan ibu bidan atau keluarga yang nanti akan menyambut kelahiran si bayi. Untuk perlengkapan lainnya, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam tas ekstra atau membawa tas yang lebih besar. Tapi saran Mama Kania lebih baik untuk perlengkapan ini tidak dicampur dengan perlengkapan lainnya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu ya video Mama Kania. Segitu dulu tipsnya
Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam video ini atau kesalahan gitu yang terdapat dalam video ini. Semoga dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video Mama Kania selanjutnya. Dah, assalamualaikum.